Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Dan sebelum saya membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Gerardus Oitpa, biasa dipanggil Gerald, dengan NIM 25030311. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik adalah cara atau perspektif yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena politik. Jadi pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik ada 12. Yang pertama, pendekatan normatif atau filsafat politik. Menilai apa seharusnya terjadi, nilai etika, keadilan, hak asasi, dan legitimasi. Metode, analisis filosofik, argumentasi konseptual, dan refleksi nilai. Kelebihan, membantu membentuk dasar moral, kebijakan, dan konstitusi. Kekurangan, sulit diuji empiris, cenderung subjektif. Contoh, argumen tentang keadilan distributif atau perdebatan mengenai kebebasan atau keamanan dalam undang-undang darurat. Kedua, pendekatan empiris. Fokus pada perilaku aktor politik atau pemilik, elit, dan birokrat, dan pola statistiknya. Metode, survei, eksperimen, analisis, dan kuantitatif model statistik. Kelebihan, terukur, memungkinkan generalisasi. Kekurangan, bisa mengabaikan konteks institusional atau makna normatif. Contoh, studi tentang determinan golput, efek kampanye media terhadap preferensi pemilih. Ketiga, kritis menyikapi kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya akan berdampak untuk kehidupan masyarakat luas. Jika kita melek politik, kebijakan tertentu yang belum selesai bisa kita evaluasi dan disempurnakan lagi. 4. Kehendakan rasional pilihan atau rational choice. Mengonsumsi aktor rasional yang memaksimalkan utilitas, gunakan mode formal atau game teori. Metode, modal matematis atau teori permainan, simulasi, dan simulasi. Kelebihan, kekuatan prediktif dan jelas asumsi. Kekurangan, asumsi rasionalitas sering disederhanakan atau diabaikan konteks historis dan kultural. Contoh, model membentuk koalisi, analisis strategi, dan pemungutan suara taktis. 5. Pendekatan perbandingan. Membandingkan negara atau sistem untuk menemukan pola umum dan variabel penjelas. Metode, studi kasus komparatif, analisis lintas negara, metode kuantitatif atau komparatif. Kelebihan, menemukan hubungan sebab akibat umum atau uji teori. Kekurangan, masalah validitas akibat heterogenitas kasus. Contoh, mengapa beberapa negara berhasil melakukan desentralisasi sementara yang lain gagal berbandingkan Indonesia, Filipina, dan Vietnam. 6. Pendekatan kelas atau marxis kritik struktural. Fokus pada hubungan kelas, kepemilikan sarana produksi, dan dimensi ekonomi sebagai dasar politik. Metode, analisis struktur ekonomi, konflik kelas, dan kritik ideologi. Kelebihan, menjelaskan ketimpangan dan konflik ekonomi atau politik. Kekurangan, bisa mereduksi semua fenomena ke faktor ekonomi, kurang memperhitungkan identitas lain. Contoh,
studi tentang konflik agraria atau pengaruh oligarki dalam politik Indonesia. 7. Pendekatan feminis atau gender. Menyoroti bagaimana gender membentuk kekuasaan, representasi dan kebijakan. Metode analisis kuantitatif, wawancara, studi kebijakan dan teori kritis. Kelebihan membuka aspek yang sering terabaikan dan memperkaya pemahaman inklusi. Kekurangan bisa menghadapi resistansi dan tradisi akademik mapan. Contoh, analisis keterwakilan perempuan di parlemen dan pengaruhnya terhadap kebijakan dan keluar. 8. Pendekatan konstruktivis atau ideasional. Menjelaskan politik lewat peran ide, identitas normal sosial, dan wawancara. Metode analisis wacana, studi kualitatif, dan etnografi. Kelebihan menangkap bagaimana makna dan norma membentuk tindakan politis. Kekurangan sulit diukur kuantitatif, interpretatif. Contoh, perubahan norma tentang hak asasi manusia di Asia Tenggara, pembentukan identitas nasional pasca kolonial. 9. Pendekatan sistem. Memahami politik sebagai sistem yang menerima input atau permintaan dukungan, memproses melalui institusi, dan menghasilkan output atau kebijakan. Metode model teoritis sistem, analisis fungsi, dan umpan kebalik. Kelebihan memberi gambaran holistik tentang aliran politik. Kekurangan dan cenderung sangat abstrak atau kurang detail tentang aktor individu. Contoh, analisis bagaimana tekanan kelompok, kepentingan atau input mempengaruhi kebijakan publik atau output. 10. Pendekatan analisis kebijakan atau policy analisis. Fokus pada formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Metode evaluasi biaya manfaat, studi implementasi, dan analisis stakeholder. Kelebihan sangat aplikatif untuk membuat kebijakan. Kekurangan karena teknis dan mengabaikan dasar-dasar nilai politik. Contoh, evaluasi program subsidi bahan bakar atau analisis efektivitas program vaksinasi. 11. Pendekatan post-struktural atau diskursif. Mengkritik asumsi besar, menyoroti bagaimana bahasa dan praktik membentuk realitas politik. Metode analisis wacana kritis, dekonstruksi tes politik. Kelebihan mengungkap power atau pengetahuan tersembunyi. Kekurangan sulit untuk memiliki generasi praktis atau sering abstrak. Contoh, analisis bagaimana kata-kata seperti terorisme dipakai untuk membenarkan kebijakan keamanan. 12. Pendekatan publik George. Terapkan teori ekonomi mikro pada politik, birokrat, dan politisi sebagai agen yang mencari kepentingan sendiri. Metode model ekonomi, analisis insentif, game teori, dan game teori. Kelebihan menjelaskan kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah lewat insentif. Kekurangan cenderung sinis terhadap motif publik, mengabaikan motivasi non-material dan non-material. Contoh, studi korupsi birokrasi,
analisis jurnal legislatif, dan sebagai pencari dukungan pemilih. 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya saya pahami dari pendekatan-pendekatan ilmu politik yaitu bersifat multidisipliner dan kompleks, sehingga peneliti biasanya menggabungkan beberapa pendekatan agar analisis lebih lengkap dan mendalam. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, kita dapat melihat fenomena politik dari sudut pandang yang lebih luas, kritis, dan menyeluruh. Hanya ini saja yang saya tahu tentang pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.